Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Eben Elsadai Hizputra Sunis. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana peran gereja dalam melihat politik zaman sekarang. Ketika kita berbicara tentang politik, maka terkesan beda-beda tipis dengan pembicaraan tentang negara. Maka, percakapan tentang bagaimana relasi gereja dan politik tidak akan ikut menyeret percakapan mengenai relasi gereja dan negara. Politik sebagaimana telah saya diskusikan berulang-ulang dalam berbagai diskusi adalah kemampuan untuk hidup bersama dalam polis atau kota. Hal itu secara jelas misalnya diungkapkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan dibuang, dan berdoalah bagi kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dari sini jelas bahwa umat Kristen, termasuk umat Kristen di Indonesia, tidak boleh menjauhkan diri dari politik, apalagi menganggapnya sebagai tabu. Gereja dan politik dalam dokumen-dokumen gerejawi. Bagaimana kaitan antara gereja dan politik di Indonesia juga telah banyak dibahas dalam berbagai dokumen yang dihasilkan oleh gereja-gereja, setidak-tidaknya yang tergabung di dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Jelas terlihat tekad gereja untuk terlibat dalam politik. Sejak sidang raya yang diadakan di Pematang Siantar tahun 1971, gereja-gereja melihat dirinya sebagai yang diutus ke dalam dunia, juga di bidang politik. Ini dipahami sebagai panggilan gereja. Dalam dokumen keesahan atau DGD yang saya kutip langsung dari tulisan Wainata Serin, Suara-suara Menyeruak Udara, baik dalam PBIK atau Pemahaman Bersama Iman Kristen maupun dalam PTPB, Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama, panggilan gereja di bidang politik itu dirumuskan. Menurut dokumen-dokumen tersebut, gereja ditempatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam konteks sosial politik, sosial ekonomi, dan budaya tertentu. Maka, gereja-gereja di Indonesia ditempatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilannya. Kehadiran gereja-gereja di Indonesia dalam NKRI dilihat sebagai tanda pengutusan Tuhan agar gereja-gereja secara aktif mengambil bagian dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan di Indonesia. Di samping itu, mereka yang terpanggil secara aktif dan kreatif mengambil bagian dalam usaha mencegah segala hal yang merongrong dan merendahkan martabat manusia di Indonesia serta segala hal yang merusak lingkungan alam Indonesia. Tugas panggilan itu dilaksanakan melalui upaya pencegahan sekaligus pembelaan dan penegakan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya, bagaimana pengakuan gereja terhadap negara? Negara diakui sebagai alat di tangan Tuhan yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia dan memelihara ciptaan Allah. Sehingga oleh karena itu, gereja dan negara harus bahu-membahu dalam mengusahakan penegakan keadilan dan mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat. Akan tetapi, lembaga keagamaan yang otonom, gereja mengemban fungsi dan otoritas yang bebas dari pengaruh negara, dan sebaliknya gereja tidak berhak untuk mengatur kehidupan negara. Oleh karena negara mempunyai fungsi tersendiri
dalam menjalankan panggilannya di dunia, yaitu yang terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6 sampai 7 dan pertama Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dengan demikian, gereja dan negara harus membina hubungan yang koordinatif dan bukan hubungan subkoordinatif, di mana yang satu menguasai yang lain. Gereja dan negara masing-masing mempunyai tugas panggilannya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan seluruh manusia, bahkan seluruh ciptaan. Gereja mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum negara. Demikian cuplikan-cuplikan kutipan dari dokumen-dokumen tersebut. Dalam sidang raya PGI di Nias pada tahun 2014, dokumen-dokumen itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun, apapun rumusan tentang negara, gereja-gereja di Indonesia bertekad untuk tidak mengidentikan diri dengan negara. Sikap kritis solidaritas diterapkan. Sikap kritis bukan berarti tukang kritik. Dalam sikap tukang kritik, apapun yang dilakukan negara dikritik tanpa merasa sebagai bagian dari bangsa dan negara dan tanpa ada solusi. Dalam sikap kritis, ada sikap kerendahan hati di kalangan gereja-gereja bahwa kritik itu juga mengenai diri sendiri. Seberapa mungkin juga solusi ditawarkan. Sikap solidaritas adalah sikap yang melihat diri sendiri sebagai bagian integral dari bangsa ini. Nasib bangsa ini adalah nasibnya dan harapan bangsa ini adalah pula harapannya. Maka tidak mungkin gereja melarikan diri setelah menyampaikan sikap-sikap kritisnya. Dengan demikian, gereja dan negara harus membina hubungan yang koordinatif dan bukan hubungan subordinatif di mana yang satu menguasai yang lain. Gereja dan negara masing-masing mempunyai tugas panggilannya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan seluruh manusia, bahkan seluruh ciptaan. Demikian cuplikan-cuplikan kutipan dari dokumen-dokumen tersebut. Dalam sidang raya PGI di Nias tahun 2014, dokumen-dokumen itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apabila kita mencermati dokumen-dokumen tersebut, jelas ada jejak-jejak Calvin, sebagaimana telah diuraikan dalam sesi sebelumnya. Tetapi pada pihak lain, kita juga merasakan adanya interpretasi baru terhadap pandangan Calvin. Hal itu sudah mesti begitu, sebab keadaan yang dialami Calvin di abad ke-16, yaitu masyarakat yang baru saja melepaskan diri dari kekuasaan Gereja Katolik Roma, berbeda dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kendati secara resmi tidak diterapkan hukum Islam. Maka memang Indonesia selalu dirumuskan secara negatif, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Namun, apapun rumusan tentang negara, gereja-gereja di Indonesia bertekad untuk tidak mengidentikan diri dengan negara. Sikap kritis solidaritas diterapkan. Sikap kritis bukan berarti tukang kritik. Di sini juga saya mencoba mengambil dua tokoh filsuf besar, yaitu Friedrich Nietzsche dan Michel Foucault, yang membahas tentang hal ini, yaitu judul atau teori yang mereka bahas yaitu genealogi moral. Yang pertama, Friedrich Nietzsche. Nietzsche memakai strategi ad hominem untuk sebuah strategi kepada seseorang yang menaruh curiga pada setiap pernyataan dogmatis, yaitu pernyataan yang menetapkan konsep dan teori tertentu untuk berlaku secara pasti dan universal atau umum. Hal ini bisa menjadi sebuah acuan dalam menghadapi para calon atau anggota dewan yang ingin berkampanye. Banyak sekali janji-janji yang diutarakan oleh bakal calon sehingga kadang membuat rakyat takjub, sehingga rakyat memilih orang tersebut.
Namun setelah terpilih menjadi orang nomor satu, janji yang dulunya diutarakan kadang tidak terrealisasi. Strategi ad hominem dipakai untuk membongkar suatu masalah atau apapun itu sampai ke akar-akarnya, sehingga apa yang disampaikan sebagai kebenaran benar-benar ditelanjangi atau akurat dan analisis kemurniannya atau objektif. Yang berikut Foucault. Foucault lebih menggali lagi apa yang dikatakan oleh Nietzsche dengan membongkar fixet atau apa yang dikatakan baik menurut tradisi dan institusi keagamaan. Foucault ingin mencari suatu nilai yang lebih mendalam dari realitas. Ia menaruh argumennya pada individu yang terus-menerus menjadi target kuasa, sehingga hal itu melahirkan pengetahuan atas individu tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh Nietzsche dipandang oleh salah satu tokoh yaitu Gunting mengenai dengan genealogi hanyalah sebuah spekulasi seorang cendekiawan saja. Hal itu bukan terjadi karena suatu riset yang lengkap. Nietzsche juga menaruh perhatian juga kepada apa yang dikatakan karena menurutnya apa yang dikatakan masih bersifat asumsi-asumsi kebenaran final. Namun, apa yang dikatakan oleh Nietzsche dipandang oleh salah satu tokoh yang bernama Gunting mengenai dengan genealogi hanyalah sebuah hasil spekulasi seorang cendekiawan saja. Hal itu bukan terjadi karena suatu riset yang lengkap. Nietzsche juga menaruh perhatian juga kepada apa yang dikatakan karena menurutnya apa yang dikatakan masih bersifat asumsi-asumsi kebenaran final. Dan hal itu juga saya memberikan tanggapan. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah dikatakan mengenai dengan strategi ad hominem, di mana negara kita adalah negara demokrasi. Namun dalam implementasinya pada konsep tatanan kehidupan bermasyarakat, masih banyak masyarakat yang kehilangan haknya, sehingga hal ini sangat berdampak besar bagi tatanan kehidupan negara kita. Dengan kasus seperti itu, maka terjadi penyelewengan di antara para pemimpin. Para pemimpin negara menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dengan memperkaya diri sendiri, sehingga terjadi kasus korupsi di mana-mana, baik itu dalam lembaga eksekutif dan lain-lain. Hal itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia sekarang ini. Nah, ketika seseorang bermoral, maka segala apa yang diperbuatnya pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Karena dia melihat apakah dengan melakukan hal seperti itu akan memberikan dampak positif atau malah memberikan dampak negatif. Hal ini yang dikatakan dalam jurnal bahwa moral berasal dari Allah atau bahwa moral sudah merupakan bagian dari rasionalitas manusia. Moral dianggap mempunyai nilai bagi dirinya sendiri dan mempunyai sebuah bentuk baku yang bukan hasil dari rekayasan manusia. Seorang yang bermoral pun akan mengkaji berita maupun informasi yang ia dapatkan atau ia dengarkan, sambil ia mencari apakah yang didengarkan ini sudah betul-betul menjadi sebuah kebenaran yang final dengan mendengarkan apa yang dikatakan sejarah, bahwa apa yang ada di balik nilai-nilai itu bukan sebuah rahasia abadi dan penting. Namun rahasia bahwa mereka tidak memiliki esensi atau bahwa esensi mereka dibuat sedikit demi sedikit dari bentuk asing, dengan arti bahwa sebuah nilai bukanlah sebuah hal yang bersifat abadi. Namun bisa jadi sebuah nilai mungkin dibuat karena ada kebutuhan penting atau terpengaruh dari sebuah makna asing. Indonesia sejak 5 tahun terakhir ini pertikaian terjadi di mana-mana. Baik itu di kalangan masyarakat karena terjadi penyelewengan ideologi menjadi doktrin semata-mata dengan rakyat yang demikian penyampaian singkat
saya mengenai dengan peran gereja dalam melihat politik-politik pada akhir-akhir ini dan bagaimana metode atau saran dalam menghadapi para bakal calon yang ingin berkampanye di wilayah atau di sekitaran masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Shalom.